Audio novel bela diri, Cincin Kaisar Naga 4682 hingga 4686. Saat Sentian bergegas ke pesawat itu, Ji Yun sedang menjelaskan pesawat itu kepada Yao Mei. Saya melihat Ji Yun memegang tangan Yao Mei dan mengajarinya langkah demi langkah di belakang Yao Mei. Wajah Yao Mei sedikit merah, tapi dia sangat menikmatinya. Gerakan kedua orang ini sangat mesra. Bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan muda. Karena mereka terlalu terlibat, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Sentian telah tiba dengan pesawat itu. Ahem, melihat ini, Sentian hanya bisa batuk dua kali dengan sengaja. Mendengar suaranya, Ji Yun dan Yao Mei berpisah dengan panik. Ketika dia melihat itu adalah Sentian, wajah Yao Mei menjadi semerah bokong monyet, dan dia tidak berani menatap Sentian, seolah-olah dia ketahuan berselingkuh. Ji Yun tersenyum canggung dan berkata, "Tuan Sen, saya sedang mengajari Yao Mei cara mengendalikan pesawat. Ayo segera pergi ke dinasti Xiao," kata Sentian pada Ji Yun. Melihat Sentian sangat cemas, Ji Yun bertanya, "Tuan Sen, apakah terjadi sesuatu?" Berhenti bertanya, "Ayo pergi." Dia juga tidak ingin mengganggu kehidupan baik Ji Yun dalam mengikuti Yao Mei. Jika Ji Yun dan Yao Mei bisa bersama, kekhawatiran Sentian akan berkurang. Jika tidak, Yao Mei akan mengikutinya, dan Sentian tidak akan punya waktu untuk peduli padanya. Memasuki ruangan, Sentian mulai berlatih, dan aura di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Anda tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Si. Tuan Si juga mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh musuh demi dia. Anda harus membunuh musuh Anda sendiri. Kali ini orang-orang dari Aula ke-10 menemukan Xiao Huang Chao lagi. Tampaknya pihak lain tidak takut dipiukuli. Sentian memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Sentian telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Meskipun alamnya telah meningkat dengan sangat cepat, yang paling tidak dimiliki Sentian sekarang adalah pengalaman. Meskipun dia telah mencapai ranah, kecepatan kultivasi Sentian sangat cepat sehingga dalam beberapa pertempuran, Sentian sangat tidak berpengalaman. Seringkali di alam yang sama, biksu dengan pengalaman bertempur bertahun-tahun lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki pengalaman. Saat berlatih, Sentian juga mengeluarkan slip giok dari formasi langit dan bumi. Dari 4 slip giok, Sentian hanya dapat membuka 1. Slip giok formasi lainnya tidak dapat dibuka, dan kesadaran spiritualnya tidak dapat masuk. Dia tahu bahwa ketika keempat slip giok formasi langit dan bumi dibuka, formasi langit dan bumi akan muncul, dan kemudian dia akan dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan formasi. Sekarang Sentian bahkan tidak tahu di mana formasi langit dan bumi berada, apalagi bagaimana cara memecahkannya. Sentian mencoba menyuntikkan kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok formasi kedua sedikit demi sedikit. Kesadaran Sentian seperti benang tipis, dan dia dengan hati-hati menyelidiki celah slip giok formasi kedua. Proses ini sangat sulit, seolah-olah dia berpacu dengan waktu dan melawan kekuatan segel yang tak terlihat. Butir-butir keringat berangsur-angsur terbentuk di dahinya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang pantang menyerah. Dengan setiap upaya, Sentian bisa merasakan pantulan kekuatan segel. Itu adalah kekuatan kuno dan kuat yang tampaknya mengandung aturan dan ketertiban saat dunia pertama kali dibuka. Namun, Sentian tidak mundur, dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, memusatkan pikirannya secara ekstrim, dan memukul segel yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu berulang kali. Tepat ketika Sentian hampir kelelahan, dia tiba-tiba menangkap peluang halus. Kesempatan itu bagaikan bintang paling terang di langit malam, membimbingnya menemukan kelemahan segel tersebut. Sentian merasa senang dan segera memusatkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan dampak terakhir menuju titik itu. Duar. Suara lembut bergema di lautan kesadaran Sentian, seolah segel itu akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan riyuntuh. Segera setelah itu, aliran besar informasi mengalir ke lautan kesadaran Sentian, yang merupakan rahasia tentang slip giok kedua dari formasi langit dan bumi. Saat kesadaran spiritual Sentian perlahan menembus ke dalam slip giok kedua dari formasi besar langit dan bumi, nafas kuno dan perubahan-perubahan menghantam wajahnya, seolah-olah berjalan melalui ruang dan waktu, membawanya ke dalam situasi misterius dan tak terduga. Di dalam slip giok, aliran cahaya dan rune saling terkait, membentuk formasi yang kompleks dan megah.
Formasi ini berputar perlahan, melepaskan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Sentian tenggelam dalam dunia yang dibangun oleh formasi. Pikirannya bergerak dengan cahaya dan bayangan yang mengalir, mencoba menangkap setiap perubahan halus dan memahami makna di balik setiap rune. Waktu sepertinya telah kehilangan maknanya di sini. Sentian merasa seolah-olah dia beresonansi dengan dunia, dan setiap napas yang dia hirup secara halus terhubung dengan formasi di sekitarnya. Lambat laun, ia mulai memahami esensi formasi besar langit dan bumi, bukan hanya formasi yang digunakan untuk pengurungan, tetapi juga pemahaman mendalam dan penerapan hukum alam langit dan bumi. Setiap rune adalah simulasi akurat dari aturan langit dan bumi, dan seluruh formasi adalah kumpulan simulasi ini, yang mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk mencapai efek yang hampir ajaib. Dalam kesadaran ini, Sentian menemukan bahwa untuk benar-benar menguasai dan memecahkan formasi besar langit dan bumi, kekuatan atau keterampilan saja tidaklah cukup. Kuncinya terletak pada persepsi dan kepatuhan terhadap kekuatan tak kasat mata antara langit dan bumi. Yang perlu dia lakukan bukan hanya belajar bagaimana mengatur atau mengaktifkan formasi tersebut, namun yang lebih penting, belajar bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan memanfaatkan kekuatan untuk melawan entitas yang melanggar hukum alam. Saat Sentian tenggelam dalam pemahaman mendalam ini, waktu di dunia luar berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, getaran yang kuat mengganggu kontemplasinya. Sentian memulihkan pikirannya dan menemukan bahwa dia tidak hanya berhasil membuka slip giok formasi kedua, tetapi keadaan pikiran dan pemahamannya tentang formasi tersebut juga telah membuat lompatan kualitatif. Sentian tidak tahu bahwa ketika dia memecahkan slip giok formasi kedua, sebuah fenomena aneh turun dari langit di atas surga dan dunia manusia, dan sinar cahaya berwarna-warni muncul. Seolah-olah itu adalah dunia lain. Namun, penglihatan ini menghilang hanya dalam beberapa saat, dan tidak banyak orang yang melihatnya. Tapi ini cukup mengejutkan banyak biksu di surga dan dunia manusia, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Banyak kekuatan tersembunyi di surga dan dunia manusia juga telah menampakkan diri mereka saat ini. Tapi Sentian tidak mengetahui hal ini. Setelah meregangkan ototnya, dia keluar ruangan. Setelah keluar ruangan, Sentian melihat Ji Yun dan Yao Mei berdiri di dek pesawat, memandangi cakrawala di kejauhan. Ji Yun sepertinya sedang memberitahu Yao Mei sesuatu. Sentian hanya tersenyum dan tidak mengganggu mereka berdua. Ji Yun mengikutinya sepanjang waktu. Sekarang Yao Mei bersamanya, mungkin dia tidak akan terlalu kesepian. Apalagi Yao Mei tidak lagi kesepian, dan akhirnya dia punya tujuan. Pesawat itu datang dari langit di atas Xiao Huangchao dan perlahan mendarat menuju kota kekaisaran. Xiao Yuanshan, Xiao Feng, dan pejabat dinasti Xiao semuanya berbaris untuk menyambutnya. Bagi dinasti Xiao, Sentian adalah seorang bangsawan. Tanpa Sentian, bagaimana dinasti Xiao bisa mendapatkan keberuntungan ribuan tahun Tuan Xi? Pada saat ini, Yun Li, yang berada di luar kota kekaisaran, perlahan membuka matanya, tersenyum sedikit dan berkata, "Ini dia datang." "Bagaimana kamu tahu?" Silan bertanya dengan bingung. "Rasakan." Yun Li perlahan berdiri dari batu, dan badannya langsung menghilang. Silan juga memimpin orang-orang untuk mengikutinya dan memasuki kota kekaisaran. Saat Sentian membawa Ji Yun dan Yao Mei turun dari pesawat, Xiao Yuanshan dan semua orang langsung menyambutnya. Pertarungan itu menekan Yao Mei. Dia tidak menyangka Sentian begitu dihormati di dunia surga dan bumi ini. "Tuan Sen, Aula ke-10. Xiao Yuanshan berjalan dengan cepat dan hendak memberitahu Sentian tentang orang-orang yang datang dari Aula ke-10. Tapi Sentian melambaikan tangannya, lalu menoleh untuk melihat kehampaan, dan berkata dengan ringan, "Tak perlu dikatakan lagi, mereka ada di sini." Aku melihat getaran di kehampaan, dan kemudian sosok Yun Li perlahan muncul, di samping Yun Li itu Silan. Di belakang mereka ada 12 biksu berpakaian hitam yang berada di atas alam Mahayana tingkat kelima. Masing-masing dari mereka memegang pedang dan penuh niat membunuh. Zuo Tianzeng mengikuti para biksu berpakaian hitam ini. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia bersembunyi jauh. Sentian dan Yun Li saling memandang, dan keduanya sedikit mengernyit pada saat bersamaan. "Alam Mahayana tingkat kedua," kata Yun Li sambil mengerutkan kening. Karena dia mendapat kabar bahwa Sentian hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan.
Bagaimana dia bisa menjadi biksu tingkat 2 di alam Mahayana? Dia pikir dia mengenali orang yang salah. Lagi pula, Yunli belum pernah bertemu Sentian. Ketika Xiao Yuanshan melihat ini, dia tercengang. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang dia menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari, Sentian telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua sulit dipercaya. Zuo Tianzeng, yang mengikuti di belakang, sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Sentian, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi alam Mahayana tingkat kedua? Zuo Tianzeng menunjuk ke arah Sentian dan berkata dengan tergagap. Sentian mengabaikan Zuo Tianzeng, tetapi menatap Yunli dan bertanya, apakah kamu mencari saya? Saat ini, Zuo Tianzeng tidak tahan lagi dengan tatapan Sentian. Yunli mengangguk, aula ke-10, Yunli. Yunli menundukkan tangannya ke arah Sentian dengan sangat sopan. Setiap orang yang melihat adegan ini sedikit terkejut. Bukankah Yunli benar-benar membalas dendam terhadap Sentian? Dia tampak sopan dan sama sekali tidak suka membunuh. Sentian membalas hormat dan berkata, Sentian. Saudara Sen, bisakah kita bicara sendiri? Saudara Sen, ngobrol sendirian. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yuanshan dan yang lainnya sedikit bingung. Bahkan, Sentian sendiri pun sedikit bingung. Dia tidak tahu jenis obat apa yang Yunli jual di labu tersebut. Mungkinkah orang-orang dari aula ke-10 ini tidak mencari masalah untukku? Oke, Sentian mengangguk. Tuan Sen. Xiao Yuanshan buru-buru ingin menghentikannya. Bagaimanapun, pihak lain juga berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, bahkan jika Sentian sekarang telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi berurusan dengan biksu di alam Mahayana tingkat 9 mungkin tidak sesederhana itu. Dan saya tidak tahu jenis obat apa yang dijual pihak lain di labu tersebut. Jika ada penipuan, bukankah Sentian akan berada dalam bahaya? Sentian melambaikan tangannya, menyuruh Xiao Yuanshan untuk tidak khawatir, lalu memberi isyarat mengundang ke arah Yunli. Sosok kedua orang itu dengan cepat menghilang. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dinasti Xiao dan orang-orang di aula ke-10 saling memandang dengan kaget. Dengan hilangnya dua protagonis, mereka hanya bisa menunggu, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Saat ini, Sentian sedang berjalan berdampingan dengan Yunli. Tidak ada tanda-tanda permusuhan di antara mereka berdua, sebaliknya, mereka tampak seperti teman lama selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan membunuhku. Sentian berbicara lebih dulu. Kenapa aku harus membunuhmu? Kata Yunli sambil tersenyum tipis. Aku membunuh Luota. Sentian tidak menyembunyikan apapun, dia tahu bahwa Luota berasal dari aula ke-10, dan dia sangat penting. Jadi apa? Yunli masih tersenyum. Saya membunuh orang-orang dari istana ke-10 Anda. Jika Anda tidak datang kepada saya untuk membalas dendam, lalu mengapa Anda datang kepada saya untuk membalas dendam? Sentian tidak tahan lagi. Apa yang akan dilakukan orang ini? Katakan saja langsung, kamu hanya mengeluh. Aku hanya mencarimu karena aku penasaran denganmu. Yunli menatap lurus ke arah Sentian. Kamu memiliki energi dari 3 suku di dalam dirimu. Apakah kamu juga memiliki api pamungkas dari suku iblis? Maksudmu ini? Sentian dia merentangkan telapak tangannya, dan api iblis mulai menyala di telapak tangannya. Setelah melihat iblis ini, ekspresi tenang Yunli akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Di saat yang sama, pisau di tangannya sepertinya merasakan energi iblis dan mulai bergetar. Kamu bukan seorang pembudidaya iblis, dan api pamungkas klan iblismu tidak murni. Yunli dengan lembut menekan pedang panjangnya, lalu berkata kepada Sentian. Oh, bagaimana kamu tahu? Sentian sedikit terkejut. Api tertingginya saat ini bukanlah api tertinggi iblis murni, tetapi perpaduan dari beberapa api tertinggi. Tanpa diduga, Yunli menyadarinya sekilas. Aku pernah melihat iblis murni Zihuo sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Sentian sedikit mengernyit, dia tidak menyangka orang-orang dari kuil ini pernah berinteraksi dengan Yan Mo sebelumnya. Apakah Tuan Si di belakangmu adalah anggota klan iblis? Sekarang Sentian bertemu dengan api tertinggi klan iblis, kemungkinan besar pendukung di belakangnya adalah seorang pembudidaya iblis. Sentian menggelengkan kepalanya, tidak. Lalu siapa dia? Yunli ingin tahu siapa orang yang mampu membunuh Luota dan kemudian membangkitkannya. Membunuh Luota tidaklah menakutkan, jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia juga mampu membunuh Narota.
Meskipun keduanya berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, Yunli adalah putra dari guru Aula ke-10. Pedang di tangannya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pemuja Lota. Ketika alamnya sama, persaingannya adalah tentang pengalaman dan senjata ajaib. Tapi membunuh Lota dan kemudian membangkitkannya agak keterlaluan, sesuatu yang bahkan ayahnya, Master Aula ke-10, tidak bisa lakukan. Saya tidak tahu. Sentian masih menggelengkan kepalanya. Yunli mengerutkan kening dan menatap Sentian, kamu tidak tahu siapa pendukungmu. Yunli tidak mempercayainya. Tuan Silah yang melindungi Sentian. Bagaimana mungkin Sentian tidak tahu siapa pihak lain itu? Tapi Sentian tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tahu siapa Tuan Sen. Sentian dulunya sangat penasaran dan selalu ingin mengetahui identitas Tuan Si. Tapi sekarang, Sentian tidak memikirkannya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Tuan Si adalah salah satu orang terbaik baginya. Tidak ada hal lain yang penting. Saya tidak tahu. Sentian menggelengkan kepalanya lagi. Yunli memandang Sentian dan tidak bertanya lagi. Terlepas dari apakah Sentian benar-benar tidak tahu atau tidak ingin memberitahunya, Yunli tahu jika dia terus bertanya, tidak akan ada hasil. Bukankah kamu seorang biksu dari dunia surga dan manusia? Yunli tiba-tiba bertanya. Sentian tertegun sejenak, lalu mengangguk. Dia tidak mengerti bagaimana Yunli bisa melihat bahwa tidak ada bedanya jika dia mengikuti para biksu dari surga dan dunia manusia. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa dia bukanlah seorang beku di dunia surga dan umat manusia. Tapi Yunli melihatnya pertama kali saat dia melihatnya. Saya harus mengatakan bahwa mata orang ini sangat beracun. Apakah kamu ingin tahu bagaimana aku melihatnya? Yunli bertanya. Sentian tidak berkata apa-apa dan tidak menunjukkan ekspresi. Dia tidak ingin mengikuti ide Yunli untuk mengendalikannya. Melihat Sentian tidak menjawab, Yunli melanjutkan. Karena di dunia para dewa dan manusia, tidak akan ada orang jenius sepertimu, apalagi biksu sepertimu yang melompat-lompat untuk bertarung. Alam Mahayana, meskipun dia jenius, dan mampu mengalahkan seseorang di alam Mahayana tingkat ketiga atau keempat dianggap sulit dipercaya. Tetapi kamu mampu membunuh seorang biksu di alam Mahayana tingkat 9. Tidak akan pernah ada orang mesum sepertimu di dunia surga dan manusia. Kata Yunli dengan sangat percaya diri, dan melihat ekspresi percaya diri Yunli, Sentian juga hanya tersenyum. Sebagai anggota klan dewa, kepercayaan diri Yunli adalah yang paling terkendali. Bagaimanapun, para biksu dewa semuanya adalah makhluk yang sangat sombong dan sombong. Diperkirakan ketika orang lain datang, mereka tidak akan membicarakan hal ini dengan Sentian dan mulai bertarung secara langsung. Kamu bisa bertanya padaku sekarang, itu adil. Kata Yunli pada Sentian. Organisasi macam apa kuilmu? Apa tujuannya? Sentian bertanya. Sentian juga sangat penasaran dengan kuil yang terdiri dari para dewa ini, dan ingin tahu seperti apa organisasi kuil ini. Apa tujuan dari kuil ini? Apakah ada kaitannya dengan perang antara dewa dan setan? Aku tidak tahu. Sentian tertegun sejenak, lalu melanjutkan bertanya, siapakah penguasa kuilmu? Selain 10 kuilmu, di mana 9 kuil lainnya? Aku tidak tahu. Yunli mengguncang kuilnya kepala. Sentian memandang Yunli, matanya penuh keraguan. Apakah orang ini mencoba meniru dirinya sendiri dan mengatakan dia tidak tahu apa-apa? Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu identitas Tuan Si. Itu tidak bohong. Kalau begitu kamu harus tahu apa kekuatan Tuan istanamu, kan? Sentian terus bertanya. Yunli terus menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saya rasa ayah saya tidak akan tahu. Bukannya saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda, tetapi saya tidak bisa menjawabnya. Mengerti. Sentian melihat ekspresi Yunli dan tahu orang ini tidak berbohong. Kuil ini seharusnya sangat hierarkis, jadi mustahil dan mustahil bagi orang-orang di bawah untuk memahami apa yang ada di atas. Lagi pula, di antara kuil-kuil, Aula ke-10 adalah yang paling rendah keberadaannya. Sekarang kita sudah saling mengenal dan tujuanmu tercapai, bisakah kamu pergi? Tanya Sentian. Yunli bilang dia hanya ingin bertemu dengannya, tapi siapa dia? Sekarang setelah saya melihat dan memahaminya, saya bisa pergi. Aku tiba-tiba merasa gatal, dan aku ingin bersaing denganmu sampai akhir. Yunli benar-benar ingin mencoba apakah Sentian benar-benar dapat membunuh puncak alam Mahayana tingkat 9.
Tapi jika dia mengambil tindakan, Yunli takut itu benar, maka dia akan mati. Itu sebabnya dia mengusulkan untuk bersaing dengan Sentian. Kompetisi point-to-point dapat menguji kekuatan Sentian tanpa membahayakan dirinya sendiri. Sentian memandang Yunli dan langsung tertawa. Dia sudah memahami pikiran kecil Yunli. Tapi Sentian tidak takut, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, tapi aku punya syarat." Sentian tidak bisa membiarkan Yunli memanfaatkannya dengan sia-sia juga tidak bodoh. "Syarat apa?" tanya Yunli. "Mari kita pertaruhkan sejumlah sumber daya. Jika kita hanya bersaing, itu tidak ada artinya." "Oke, tapi aku keluar terburu-buru dan tidak membawa banyak sumber daya. Aku hanya punya 10.000 batu roh peri di tas penyimpanan ini. Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa." Yunli mengeluarkan tas penyimpanan dan berkata, "Kutu kupret." Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengutuk anjing besar itu di dalam hatinya. Kemudian dia melihat ke arah Yunli dan berkata, "Meskipun 10.000 batu roh abadi tidak banyak, itu tidak cukup. Dengan 10.000 batu roh abadi, dia masih tidak bisa menunjukkannya juga. Karena kamu bisa, ayo kita mulai, tapi ingat, jika kamu menyakitiku sampai akhir, aku bahkan tidak akan memberimu sepotong batu roh peri lagi." Sentian yakin bahwa lawannya berada di alam Mahayana tingkat 9, tetapi dia berulang kali menyuruhnya untuk berhenti menyakitinya. "Apa yang terjadi? Jangan khawatir, kami pasti akan menaatinya." Sentian mengangguk. Saat Sentian selesai berbicara, mereka berdua langsung bergerak dan menjauhkan diri. Suasana tiba-tiba menjadi mencekam, udara di sekitarnya seakan membeku, bahkan angin sepoi-sepoi pun berhenti, tinggal menunggu pertarungan indah digelar. Sentian menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi setajam elang, dan kekuatan spiritual di badannya melonjak, seolah-olah sungai telah meluap dan tidak dapat dihentikan. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan dengan nyanyian lembut, pedang panjang yang sederhana dan agung perlahan mengembun dari kehampaan. Bila pedangnya bersinar dengan cahaya hijau redup, dan terdengar suara samar auman naga bergema, menampakkan aura mendominasi yang bisa membunuh segalanya dan menjadi maha kuasa. Ketika Yunli melihat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Sebagai putra dari penguasa kuil yang ke-10, dia memiliki pengetahuan yang luas, jadi dia secara alami mengenali kekuatan luar biasa dari pedang pembunuh naga. "Apakah ini pedangmu?" Suara Yunli bergetar, dan dia jelas terkejut karena Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga. "Ya, ini adalah pedang pembunuh naga." Sentian tersenyum dengan tenang dan berdiri dengan pedang di tangan, dikelilingi oleh energi spiritual, seperti pedang tiada taraf yang akan terhunus. "Pantas saja kamu bisa membunuh Naluota. Sepertinya ada hubungannya dengan pedangmu, tapi pedang di tanganku bukanlah benda fana." Kekuatan spiritual Yunli juga mendidih, dan pedang panjang di tangannya bersinar terang, seolah-olah ada sesuatu di sana. Api yang berkobar melompat ke atas pedangnya. Pertempuran akan segera terjadi. Sosok Yunli seperti listrik, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Sentian. Pisau panjang itu menghantam Sentian dengan keras dengan suara angin menderu dan nyala api. Sentian berbalik sedikit dan mengayunkan pedang pembunuh naga itu dengan ringan. Cahaya pedang itu seperti naga, dengan sigap menetralkan serangan Yunli, dan pada saat yang sama, ujung pedang itu dengan ringan menyentuh tanah, memantul dengan kekuatan, dan mencapai titik vital Yunli. Keduanya berjalan bola-balik, bayang-bayang pedang saling terkait satu sama lain, dan setiap tabrakan disertai dengan suara menderu, mengaduk lapisan gelombang udara, dan ruang di sekitarnya sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Pedang Yunli memiliki kekuatan yang tak tertandingi, sedangkan pedang pembunuh naga milik Sentian sangat lincah. Terkadang berubah menjadi naga hijau dan membubung menembus 9 langit, terkadang berubah menjadi hujan pedang kedap udara, yang membuat pusing untuk melihatnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens, dan kecepatan serta kekuatan kedua orang tersebut meningkat hingga ekstrim. Meskipun level Yunli lebih tinggi dari Sentian, dia secara bertahap dirugikan dalam menghadapi ketajaman pedang pembunuh naga dan ilmu pedang Sentian yang sangat indah. Akhirnya, setelah terjadi tabrakan yang sengit, Yunli secara tidak sengaja mengetahui kekurangannya dan ditangkap oleh Sentian. Pedang pembunuh naga itu seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya, menembus pertahanan Yunli dengan sudut yang luar biasa. Ujung pedangnya menyentuh bahu Yunli dengan ringan,
meninggalkan bekas pedang yang dangkal. Kemudian Sentian dengan cepat menyarungkan pedangnya dan semuanya kembali untuk menenangkan. Aku kalah. Yunli meletakkan pedangnya dan berdiri, melihat tanda pedang di bahunya. Tidak ada keengganan di matanya, tapi sedikit kelegaan dan kekaguman di matanya. Sentian tersenyum tipis, menyarungkan pedangnya dan berkata, "Saya akui, kekuatan Anda juga luar biasa. Jika Anda tidak menunjukkannya, hasilnya tidak akan pasti." Setelah mendengar ini, Yunli tersenyum sepenuh hati dan mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya. 10.000 batu spiritual abadi dilemparkan ke Sentian. "Saya bersedia mengaku kalah. Hari ini Anda mengalahkan saya setengah langkah. Batu spiritual abadi ini milik Anda. Merasakan kekuatan spiritual agung yang terkandung di dalamnya. Saya diam-diam merasa bahagia. Menjadi kaya, benar-benar menghasilkan banyak uang. 10.000 batu roh peri, sekarang saya memiliki sumber daya untuk terus berlatih nanti." Sentian sengaja mengalahkan Yunli setengah langkah karena dia tidak ingin Yunli menebak kekuatan aslinya. Bang! Pada saat ini, suara pecah yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan kemudian pisau di tangan Yunli pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Yunli hanya memiliki gagang pisau yang tersisa di tangannya, yang terlihat sangat lucu. Melihat gagang pisau di tangannya, Yunli terdiam lama. "Kutu kupret." Tiba-tiba, kata-kata kotor keluar dari mulut Yunli. Sentian tersenyum tipis, "Maafkan aku, pisaumu terlalu lemah." Saat ini, Yunli merasa mual seperti baru saja memakan lalat. Dia mengira Sentian hanya mengalahkannya setengah gerakan, tapi dia tidak menyangka jarak di antara mereka terlalu jauh. Senjata di tangan tidak lagi berada pada level yang sama. Jika benar-benar terjadi pertarungan hidup dan mati, saya khawatir kepalanya sudah berada di tempat yang berbeda sekarang. "Apakah kamu bercanda?" Yunli menatap Sentian dengan marah. "Di mana kamu mulai membicarakan hal ini? Kenapa aku membodohimu?" Sentian mengangkat bahu tak berdaya. "Bukankah kita sudah mengakhiri perjanjian kita? Jika kamu menyakitiku sedikit saja, aku tidak bisa memberimu batu roh peri. Aku tidak melukaimu, hanya saja pisaumu tidak kuat, dan aku tidak mengatakan itu tidak akan melukai pisaumu." Sentian menjelaskan. Melihat Sentian seperti itu, Yunli hanya bisa mencabut giginya dan menelannya di perutnya. Semua batu roh peri diberikan kepada Sentian, dan sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun, apalagi senjata pada awalnya tidak disebutkan. Bersambung.